مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala radhiyallahu anhu فهؤلاء هم السواد الأعظم والفرقة الناجية إذ هم السالكون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من حسن الاعتقاد والسلوك على سبيل السداد والرشاد من غير طعن على أحد من ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم ولا انتقاد مع أنه خرج من هذا السواد من الأقطاب والأولياء والأبدال والأوتاد ما لا يحصون بحد ولا تعداد أهل التقوى والاستقامة والسنة والجماعة والعلم والعمل مع الخشوع والسكينة والتواضع وعدم الرعونة وعدم الطمع وكثرة الوراء مع الصدق والإخلاص. Masya Allah. Masih para sadatina sufiyah. Mereka adalah kelompok besar daripada orang-orang yang saleh dan mereka adalah golongan yang dikatakan selamat daripada 73 golongan yang semuanya sesat kecuali satu. Golongan mereka lah yang satu itu. Kenapa mereka dikatakan golongan selamat? Idhumus salikuna ala ma'alihi Rasulullah wa ashabuh radhiyallahu anhum. Karena mereka adalah orang yang berjalan pada jalannya Nabi dan para sahabat. Ketika Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya, apa sih jalannya Al-Alawiyun itu? Ma maslakul Alawiyun? Maka beliau menyatakan, gadamun Nabi. Langkah demi langkah Rasulullah diikuti. Karena itu, tidak ada yang meleset daripada ajaran. Tapi mereka adalah betul-betul yang persis mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Min husnil i'tiqad. Masalah i'tiqad akidah. Tidak ada yang meleset dari Nabi. Sebenarnya enggak ada khilaf antara akidah itu. Akidah yang benar yang dibawa oleh Nabi. Yang bertentangan dengan Nabi itu adalah kalau enggak kufur ya sesat. Kemudian diterima oleh para sahabat karena itu sahabat benar semuanya etikatnya. Perkembangan tabi'i setelah sahabat ini yang macam-macam karena memang zamannya Sayyidina Umar itu berkembang Islam itu pesat kemana-mana. Yang baru masuk Islam ini masih ada pengaruh-pengaruh yang tidak Islami. Filsafat-filsafat yang tidak Islami, dari Persikah, dari Rumkah, dari yang lainkah, itu dimasuk-masukkan dalam akidah, sehingga mulai tercampur dengan orang-orang baru, bukan sahabat, orang-orang setelah sahabat, tapi nggak banyak, tapi akhirnya sampai mempengaruhi. Dan di zamannya Abul Hasan al-Asy'ari, maka beliau mencetuskan untuk menjaga akidah yang asli dari Nabi dan sahabat, yang disebut akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah asli, Islam asli yaitu, yang lainnya itu karena kecampuran gitu loh. Jadi bukan berarti ada khilaf, berarti kita tidak mengikuti Nabi dong. Kita mengikuti Abul Hasan Asy'ari, keliru.
Kita bukan mengikuti, karena itu tidak taklid di sini. Kalau madhab taklid, kalau kepada akidah bukan taklid, ihtidak. Kita mengambil pemahaman ini yang lurus, yang diambil dari sahabat yang bersumber dari satu itu Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah satu-satunya yang dari Nabi. Yang lainnya itu masih kecampuran. Karena itu Habibullah Haddad ketika ditanya akidah selain Abdul Hasan Asy'ari ini gimana? Fihi haqqun wa batil. Ada haknya dan ada batilnya. Kalau yang dari Abdul Hasan Asy'ari ini hak semuanya. Karena itu enggak usah diragukan. Dia menyatakan wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi 'aniz zaighi wal kufri. Jadilah kamu mengikuti Asy'ari dalam i'tiqad. Karena itu adalah jalur yang bersih daripada kesesatan dan kekufuran. Nah itu enggak benar kalau dikatakan itu kan khilaf. Khilaf madhab, ini bukan khilaf madhab. Akidah kok madhab. Enggak ada khilaf. Khilaf madhab. Madhab itu furu'. Kalau dalam usul akidah satu Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak bisa yang lainnya. Kok khilaf? Jadi bukan pertentangan, inti nggak ngerti berarti permasalahannya ada di sini. Ini bukan mempermasalahkan tentang sholat, waktunya sholat. Bukan, ini masalah i'tiqad, keyakinan. Ini antara kufur dan iman atau antara sesat dan hak. Satu yang benar, yang ikuti sahabat yang bersumber dari Nabi. Karena itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengikuti Nabi, as-sunnah. Al-jamaah, jamaatus sahabah. Jamaatus sahabah kesepakatan para sahabat. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu tidak ngerti. Kadang-kadang orang menyatakan ini perbedaan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan lainnya. Bukan perbedaan ente, nggak ngerti kamu. Ini masalah i'tiqad. Ini bukan madhab ini. Kalau nggak ngerti ya tanya, jangan sok tahu ente. Nggak paham kok. Baik. Nanti anak-anak akan anak terangkan nanti. Mereka adalah mengikuti Nabi dan para sahabat min husnil i'tiqad, dalam keyakinan yang bagus. Wassuluk ala sabilis sadat war rasyad, dan mengikuti jalur yang benar sesuai dengan petunjuk. Nanti kalau mengikuti petunjuk benar sampai tujuan. Kalau enggak akhirnya bisa terjerumus ke jurang nantinya. Begitulah juga ini ada sanadnya sampai kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ilmu liar, bukan ilmu yang dipelajari dengan terjemahan itu, bukan ilmu yang asal mendengarkan di waduh masuk akal, bukan ilmu yang liar yang dengar ada di baduk-baduk kemudian di warung-warung itu. Ini ilmu yang diambil dari syekh, an syekh, dari guru sampai kepada Rasulullah. Ini ilmu yang diambil dari abah, dari abahnya sampai Nabi. Ini bukan ilmu liar ini, bukan ilmu dengarkan, baca majalah kemudian berubah akidah, bukan ilmu itu ini. Ini jalur yang benar. Yang ada petunjuknya sampai kepada pusatnya Nabi SAW, ada sanadnya. Bukan ilmu buku terjemahan itu yang dibaca kemudian sok tahu. Bukan. Bukan ilmu yang dicetak daripada percetakan sana, percetakan sini, atau kiriman dari negara sana, negara sini dibaca, oh ini yang benar. Bukan ilmu itu, ini ilmu yang langsung ada jalurnya yang sampai kepada Nabi. Karena itu mereka adalah orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Ciri-cirinya mereka ya orang yang benar ini sampai kepada Nabi.
min ghairi ta'nin ala ahadin min sadatina sahabah, tanpa ada menusuk, mengkritik, mencaci satu pun di antara sahabat. Itu ciri-cirinya. Semenjak masih ada yang mengkritik sahabat, inti berarti bukan jalurnya daripada salaf yang bersambung sama Nabi. Semenjak masih ada yang mengkufurkan sahabat, berarti bukan jalurnya, bukan itu ajaran salaf. Enggak ada. Enggak ada satupun di antara ahlil bait yang mencaci sahabat. Enggak ada. Enggak ada di antara satupun salaf yang mencaci sahabat. Enggak ada. Inti boleh berbicara sejarah, tapi akhir-akhirnya semuanya didasari husnudzon mereka dengan ijtihad. Inti boleh berbicara tentang masalah polemik, tapi semuanya didasari dengan husnudzon. Kenapa? Kalau inti berbicara misalnya muridnya Ustadz Taufik itu adalah jelek semuanya, itu karena ustadznya tidak pentos. Kalau inti berbicara para sahabat itu adalah jelek semuanya, itu berarti gurunya yang tidak pentos nanti. Inti mengkritik Nabi berarti. Gagal Rasulullah berarti. Ini apa-apaan ini? Tanya sama orang Nasara itu. Orang yang paling utama siapa? Murid-muridnya Yesus. Tanya sama orang Yahudi. Orang yang paling utama siapa? Murid-muridnya Moses. Iya, ada golongan tertentu yang paling jahat adalah murid-muridnya Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Apa-apaan ini? Apalagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dihabisi, Sayyidina Ali dihabisi oleh Khawarij. Tahu siapa Sayyidina Abu Bakar? Mertuanya Nabi. Tahu siapa Sayyidina Umar? Mertuanya Nabi. Siti Aisyah itu istrinya Nabi binti Abi Bakar As-Siddiq. Siti Hafsah itu adalah binti Umar bin Al-Khattab. Tanya, terus siapa Sayyidina Utsman? Menantunya Nabi, 2 kali lagi. Siapa Sayyidina Ali? Menantunya Nabi. Itu tanya kepada orang yang benci-benci mereka. Tanya kepada orang benci, guru kamu, diri kamu, imam kamu, istrinya baik nggak? Istrinya baik-baik. Dia akan marah kalau dikatakan istri imamnya adalah pelacur. Dia akan marah kalau dikatakan istri imamnya adalah orang yang nggak benar. Tanya sama mereka, mertuanya baik nggak? Baik. Mertua imam-imamnya baik. Menantunya, ulama-ulama gede, orang-orang soleh. Tapi mereka berani menyatakan istrinya Nabi pelacur. Istrinya Nabi Sayyidatun Nisa Ahlin Nar. Istrinya Nabi adalah orang-orang jahat, mertuanya Nabi orang jahat, menantunya Nabi adalah orang jahat, bahkan kafir. Ini agama apa ini? Ini aliran apa ini? Ilmiah apa ini? Hapus dong Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seakan-akan dia menyatakan jangan nyontoh Nabi ya kalau cari istri. Nggak benar istrinya. Jangan nyontoh Nabi ya kalau cari mertua. Nggak benar mertuanya. Jangan nyontoh Nabi ya kalau cari menantu. Penjahat penantunya. Ana lebih pandai cari istri karena istri ana solihah. Ana lebih tepat cari mertua karena mertuanya ana lebih baik. Ana yang lebih bagus cari menantu karena menantunya ana orang pilihan. Marah kalau menantunya dia dicaci. Marah kalau mertuanya dicaci. Marah kalau istri dicaci. Wah, istrinya dia dicaci ilmiah katanya. Mertuanya Nabi dicaci ilmiah katanya. Menantunya Nabi dicaci ilmiah. Ini apa? Ini kebodohan cap opo ini? Lah, ciri-cirinya Ahlussunnah wal Jamaah min ghairi ta'nin ala ahadi min as-sahabah radhiyallahu anhum. Tidak mencaci
satu pun di antara para sahabat Rasulullah. Wala intigad, dan tidak menentang. Semuanya dasari husnudzon. Semuanya dasari husnudzon. Kita ini ibarat anak-anak. Mereka itu ibarat bapak-bapak dan ibu-ibu kita. Kira-kira kalau ada bapak sama ibu bertengkar, mau bela siapa ente? Bela ibu, ente berarti durhaka sama bapak. Bela bapak, ente berarti durhaka sama ibu. Ente harus husnudzon dua-duanya. Tugasnya anak sama-sama hormat sama bapak dan ibu. Didoakan, ya Allah, mudah-mudahan bapak dan ibuku masuk surga. Mudah-mudahan bapak dan ibuku dapat ridha Allah, dirahmati oleh Allah. Begitu. Kalaupun terjadi antara sahabat, ente ini jangan ikut campur. Didoakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Kalau enggak, kamu itu sama dengan durhaka. Bukan kelasnya kamu, bukan ukurannya kamu. Ente belajar wudhu aja dulu. Syarat-syaratnya wudhu yang membatalkan wudhu. Ente belajar sholat, syarat-syaratnya sholat yang membatalkan sholat. Ente caranya istinja, ente belajar dulu. Nggak ngerti apa-apa mau bicara sobat. Belajar itu aja dulu ente. Belajar fikih aja, Safinah. Jangan bicara sahabat Bukhari. Sok tahu, nggak ngerti apa-apa. Halal haram nggak ngerti kok. Cara dagang nggak ngerti kok. Suruh ngertikan wadduha, nggak paham. Suruh ngertikan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, nggak ngerti. Ini apa-apaan? Ilmiah model apa model begini? Hati-hati. Jadi jangan cari ilmu liar. Ilmu itu yang ada sanad. Ya, ilmu itu bukan karena ngomong, pinter ngomong. Ilmu itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Terbukti dari golongan ini. Terbukti dari golongan ini ma'annahu kharaja min hadas sawat min al-aqtab wal awliya wal abdal wal autad ma la yuhsan bihad wala ta'dad. Keluar dari golongan ini banyak sekali gutub-gutub. Para aulia, para autad, para abdal di mana-mana yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu banyak. Yang di khali itu ada yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ono tah? Ada. Yang kamu baca kitabnya itu ada yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lah. Yang kamu kenang, yang disebut Segaf al-Idrus, Syekh Bakar bin Salim al-Muhdar, kemudian ya fulan, ada yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini buta, tuli, walang, hilang akal. Coba Anda lihat itu semuanya. Dari golongan mana itu terjadi gutub-gutub itu, wali-wali itu? Dari golongan mana autad itu? Yang menyebarkan Islam di Afrika siapa? Di India siapa? Di Indonesia siapa? Yang melahirkan kiai-kiai ulama besar itu siapa? Dari golongan mana? Karena itu coba koreksi. Jangan kita ini dibodohi, jangan dicuci otak. Tahu dicuci otak enggak? Dengarkan baik-baik. Ini pencucian otak, karena itu kadang-kadang dianggap ilmiah, nggak ngerti diri. Pencucian otak begini. Kalau saya ceritakan kepada kamu, bagaimana orang tua kamu itu orang baik. Abah kamu itu Masya Allah orang baik. Datuk kamu itu orang baik, begini, begitu, itu cinta. Seneng itu memang datuknya kamu. Tapi ternyata orang ini membawa racun, mencuci otak. Setelah itu diceritakan, jangan percaya lu sama orang itu yang ahli ke masjid itu. Jangan percaya lu sama orang yang jadi imam itu. Kenapa? Itu dia pernah meludahi orang tua kamu. Itu pernah begal orang tua kamu, itu pernah menempeling orang tua kamu. Kira-kira kamu tadi itu bagaimana sikapnya? Binatang itu orang. Jahanam itu orang. Padahal ini fitnah.
orang ini memuji orang tua kamu bukan karena dia cinta, tapi untuk mencuci otak kamu supaya benci sama imam itu. Begitulah juga pengaruh-pengaruh ini. Ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait, kita diciptakan. Tapi tujuannya bukan untuk cinta kepada ahlul bait, tapi mencuci otak kamu. Setelah itu Abu Bakar ternyata begini, Umar itu begini, Utsman itu begini, sahabat itu begini. Targetnya adalah benci kepada sahabat, benci kepada Khulafaur Rasyidin. Kita jangan mau dicuci otak. Jangan mau percaya dengan setan-setan model begini, yang merasuki otak kamu, mencuci otak kamu sehingga berdalihkan cinta ahlul bait, benci kepada sahabat. Jangan. Karena itu jalurnya salaf ini adalah terbaik. Insyaallah akan kita terangkan bagaimana jalurnya mereka nanti itu. Jelas ini semuanya adalah fitnah yang dihindari oleh Sayyidina Muhajir. Wa mu'afatin minal fitani. Ya ini kok sekarang diimport. Bodoh, datuknya melarikan diri fitnah supaya melindungi anak turunannya jangan sampai kacau dalam keyakinannya, tapi ternyata sekarang diimport, didatangkan dari luar negeri, dari Iran sana untuk merusak merang akalnya. Enggak benar, ini enggak benar. Karena itu sekali lagi satu yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh salaf-salafnya kita, dan itu bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut insyaallah. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad خاتم الرسل الكرام ومن أتى من الله بالآيات والسور وخصه الله بالفضل العظيم وبذكر الرفيع وبالأخلاق والسير وبالمعاجز مما لا بقاء معه لعذر معتذر يعتل بالعذر أبعد تنزيل رب العالمين وما أقام من حجج كالشمس والقمر يبقى لذي مرض أو مرية شبه أو مشكل لا ورب البيت والحجر لكن شقاوة أقوام وحظهم المنحوس أوقعهم في الشر والشرر فالحمد لله نار الحق واتضحت معالم الرشد بين البدو والحضر وأظهر الله دين الحق وانطمست في نوره سائر الأديان فالذاكرين بوجه أبيض ممون النقيبة محمود الشمائل والأفعال والأثر مهذب هاشمي لا نظير له في العالمين بلا شك ولا نكر مؤيد بجنود الله من ملك ومؤمن وبنصر الله والظفر
وبالصبا وبرعب في قلوبهم مسير شهر كما قد صح في الخبر مجاهد في سبيل الله مجتهد في طاعة الله بالآصال والبكر مشمر في مراض الله محتسب بالله مقتدر بالله منتصر ذلت لوطأته غلب الرقاب من الأعراب والعجم من خوف ومن حذر لما دعاهم إلى الإسلام فامتنعوا كفرا وبغيا دعاهم بالقنا السمري وبالسيوف المواضي البيت يحملها مهاجرون وأنصار من الغرر أئمة الدين أصحاب السوابك في الإسلام والقدم المشكور والأثر مثل العتيك أنيس الغار صاحبه فيه على الصدق صدق العلا الشهير والثاني تالي البر التكي أخي الإحسان والعدل يا لله من عمري وابن عفان ذي النورين من جمع القرآن والمنفك البذال في العسر وزوج خير نساء العالمين بل وآله سبطين سنو النبي المصطفى الطهري وحمزة الباس عم المصطفى وكذا عباس بالفضل والطيار خير سري آل النبي وأصحاب النبي هم القوم الذين هدوا فاقتد بهم وسري آل النبي وأصحاب النبي هم القوم الذين هدوا فاقتد بهم وسري والتابعين على الآثار بعدهم من كل من قد بضى نحبا ومنتظرين على مسالك خير الأنبياء سلكوا بالجد والصدق في عسر وفي يسر نبينا المجتبى هادي الأنام إلى دار السلام ودار الخلد والنظر والحمد لله رب العالمين. Ini salah beratul haddad ini. Ali Nabi wa Nabi, keluarga Nabi wa ashabin Nabi keluarga Nabi. Humul ladzina hudu. Mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Salah dong. Ini yang belajar 3 tahun 4 tahun ini lebih alim dari haddad ini. Ini kebodohan ini. Ada humaqa ini orang bodoh ngaku pintar. Gini nih jadinya. Enggak ngetahui kalau dirinya itu enggak ngerti apa-apa. Repot untuk diajarkan. Rabbana yahdihum insyaallah. Amin.
اللهم صل اللهم أفضل صل على صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتر آمين. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل يا الله وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله بعد من فتح على رسول الله محمد عبد الله وصمت من الأرواح وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم معين تمارفة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ودين تمالوا بالشير فقير المقدم محمد بن علي سادتنا الأبي علوي من الكافة الأولياء صلى الله عليه وسلم حلت أرواحه ممن شارك العظم وجيز السلام أبي حمد الغزالي في الله مسلمون طائرة ما إلى وصحب الحضر المقام محمد جعفر السقاف سيد المناسك وسلوف ووالدين وليكم وواتنا وواتكم وواتكم ومشايخ البخور والكرامة شيخ التوحيد وشر القهوة البنية ومشايخ بابنية أن الله يسلم السادة العلوية ويسر العباد والبلاد والسلمين في صلاحهم صالح الإسلام والمسلمين واهدينا والمسلمين ويعافنا المسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدين والدين وعفت علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليه ما توفنا عليه ما بعد من طويل في طاعته وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم من المتحابين في الله متحابين لله ورزقنا وإياكم كمال المحبة والمتابعة لرسول الله ولآبائنا وسلف الصالحين وعلى هذه يكون صالحة وأمان السلف وأمان الآباء في مثل الجلسة وإنما قصدك صدام وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.